Shalom, berjumpa lagi dalam channel saya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kepemimpinan Kristen yang efektif. Dalam video kali ini juga saya mengutip dari makalah yang ditulis oleh Pendeta Jeremia Jadi MTH yang menjelaskan tentang kepemimpinan Kristen yang efektif. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas dari satu mata kuliah yang diampu oleh Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu. Oleh karena itu, video ini menjadi tugas akhir bagi kami yang menawar mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Dalam sepanjang sejarah, kualitas kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Keberhasilan dari suatu organisasi itu ditentukan dari cara pemimpinnya dalam memimpin organisasi tersebut. Kepemimpinan yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan tentu akan bersangkut paut dengan aspek kehidupan dari pendidikan, pemerintahan, politik, kesehatan, agama, dan lain-lainnya. Terkhususnya agama Kristen, organisasi apapun di dunia pasti pernah mengalami kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah dari faktor kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan yang kurang memadai atau kurang dalam hal memimpin organisasi tersebut. Menurut penulis makalah ini, masalah kepemimpinan masih merupakan kendala dalam mengembangkan organisasi, terkhususnya dalam mengembangkan misi Kristen di Indonesia. Masalah kepemimpinan dan pemimpin merupakan kebutuhan yang paling utama dalam suatu organisasi pada masa kini. Oleh karena itu, untuk kita mengetahui kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan Kristen yang efektif, kita perlu memahami aspek-aspek apa yang terdapat di dalam kepemimpinan Kristen yang efektif. Kepemimpinan secara umum akan berbicara tentang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dapat membimbing atau mengarahkan orang lain. Pemimpin juga adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Pemimpin adalah orang yang berhasil menimbulkan rasa ikut serta atau rasa bertanggung jawab akan apa yang sedang mereka lakukan atau kerjakan, baik dalam lingkup individu maupun lingkup organisasi. Kepemimpinan atau leadership adalah proses pengaruh mempengaruhi, baik antar pribadi atau antar orang lain dalam suatu situasi tertentu, melalui aktivitas komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan selalu terdapat unsur pemimpin, yakni yang mempengaruhi tingkah laku pengikutnya atau para pengikutnya dalam suatu situasi. Kepemimpinan rohani atau kepemimpinan Kristen memiliki otoritas ilahi yang lebih tinggi daripada kepemimpinan alamiah. Bertolak dari pengertian pemimpin dan kepemimpinan di atas, maka diidentifikasi unsur-unsur dalam kepemimpinan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah adanya seseorang yang berfungsi memimpin yang disebut pemimpin, adanya orang lain yang dipimpin, adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Adanya tujuan yang hendak dicapai baik yang dirumuskan secara sistematis maupun bersifat seketika. Berlangsung berupa proses di dalam kelompok atau organisasi, baik besar dengan banyak orang maupun kecil dengan sedikitnya orang yang dipimpin. Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan
bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompoknya. Itu berarti fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan di dalam interaksi antar individu dalam situasi sosial suatu kelompok. Yakob Tomatala menjelaskan bahwa kepemimpinan melibatkan pemimpin dalam fungsi manajemen yang berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan yang meliputi penaksiran hari esok, menetapkan tujuan target yang akan dicapai, membangun polisi kerja yang relevan, membuat program pencapaian target, menetapkan prosedur atau tahapan yang akan dilalui kepada target, menetapkan jadwal kerja kepada target, menetapkan dan mengadakan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target. Fungsi yang kedua, fungsi kegiatan organisasi meliputi membuat struktur organisasi, melaksanakan delegasi, menetapkan dan membina hubungan timbal balik antar pemimpin dan pekerja. Fungsi yang ketiga, fungsi kegiatan memimpin yang dimana meliputi membuat keputusan, membina komunikasi, memberikan motivasi, memilih orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Dan fungsi yang keempat dan terakhir adalah fungsi kegiatan pengawasan yang dimana melibatkan menetapkan standar bagi tugas dan petugas, mengukur pekerjaan yang sedang dan telah dilakukan, dan yang ketiga mengevaluasi pekerjaan yang sedang dan telah dilaksanakan. Seorang pemimpin Kristen baru memiliki karakter yang baik apabila ia ingin menjadi seorang pemimpin Kristen yang efektif. Jika seorang pemimpin Kristen hanya memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan gelar yang tinggi, tetapi tanpa adanya karakter yang baik, semuanya itu akan mengalami kehancuran di dalam karirnya. Karakter sendiri berarti kepribadian di dalam diri kita, hasrat, keinginan, kehendak di dalam diri kita. Karakter adalah diri kita, yang dimana karakter adalah sosok asli di dalam diri kita yang secara tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran kita. Karakter merupakan gabungan dan pembawaan dari lahir dan kebiasaan dari yang kita dapatkan oleh orang tua, lingkungan kita yang secara tidak sadar mempengaruhi seluruh perbuatan, perasaan, dan pikiran kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan karakter antara lain: yang pertama, karunia roh khusus dari Sang Pencipta. Yang kedua, gabungan gen. Dalam hal ini, plasma, pembawaan sifat, dan kromosom yang kita warisi dari orang tua serta nenek moyang kita. Yang ketiga, jenis kelamin, ras, golongan darah, dan faktor fisik lainnya. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dari orang tua, lingkungan, budaya, kepercayaan, dan pendidikan. Kebiasaan-kebiasaan ini mencangkup mulai dari kebiasaan tidur, belajar, cara makan, cara bekerja, hingga cara bergaul dengan orang lain. Adapun 6 pilar karakter yang perlu kita pahami menurut Josephson Institute of Ethics mendefinisikan 6 inti dasar etika yang berhubungan dengan kewajiban, moral, dan kebaikan. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, memiliki rasa hormat. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, adil. Yang kelima, peduli. Dan keenam, memiliki tanggung jawab sosial. Tentu keenam pilar ini menjadi hal yang penting dalam kita membangun karakter kita, terkhususnya karakter kita untuk menjadi pemimpin Kristen yang efektif. Nilai suatu karakter. Yang pertama, karakter tulus. Karakter tulus menempati peringkat pertama sebagai karakter yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman,
tidak khawatir dicurigai atau dibohongi. Orang yang mempunyai karakter tulus selalu mengatakan hal yang sebenarnya. Ia tidak pernah mengada-ngada, berpura-pura, atau mencari-cari alasan, atau bahkan memutarbalikkan fakta. Ia mempunyai prinsip untuk mengatakan bahwa ya adalah ya, dan tidak adalah tidak. Hal yang ideal ialah tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Karakter yang kedua, karakter setia. Karakter setia merupakan karakter yang sudah menjadi barang langka dan sangat mahal harganya. Orang yang berkarakter setia selalu dapat dipercaya atau diandalkan. 1 Timotius 1 ayat 12. Ia selalu menepati janjinya, mempunyai komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak mempunyai karakter berkhianat. Karakter yang ketiga, karakter rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri, yang merupakan kelemahan. Karakter rendah hati justru mengungkapkan kekuatan diri, dan hanya orang yang berkuat jiwanya yang dapat berlaku rendah hati. Ia seperti padi yang semakin berisi, semakin menunduk, dan orang yang rendah hati bisa mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia dapat membuat orang yang berada di atasnya merasa dihargai, dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Yang keempat, karakter easygoing atau ceria. Karakter ceria merupakan karakter yang mempermudah seseorang untuk dapat merasakan kebahagiaan hidup. Tidak semua orang mempunyai karakter ini. Keceriaan tidak diartikan dari ekspresi wajah atau tubuh seseorang, tetapi dari kecenderungan sikap hati. Orang ceria merupakan orang yang dapat menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kebahagiaan. Ia cenderung untuk menghibur dan memberikan semangat kepada orang lain. Orang ceria menganggap hidup ini ringan. Ia tidak suka memperbesar masalah kecil, bahkan ia membuat masalah besar menjadi kecil. Kelima, karakter empati. Karakter empati merupakan karakter yang sangat mengagumkan, sebab orang yang berempati bukan saja seorang yang pendengar yang baik, namun ia juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Saat terjadi konflik, ia selalu berusaha mencari jalan keluar. Ia tidak memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri, dan ia selalu berusaha untuk memahami orang lain. Karakter yang keenam, karakter percaya diri. Karakter percaya diri hanya dimiliki oleh orang yang dapat menerima dirinya sebagaimana adanya, dapat menghargai dirinya dan orang lain. Orang yang percaya diri mempermudah dirinya untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Ia mengetahui apa yang harus dilakukannya dan dapat melakukannya dengan baik. Saat menghadapi kesulitan, ia tetap tegar serta tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam kesusahan. Dan karakter yang ketujuh, karakter yang bertanggung jawab. Karakter bertanggung jawab merupakan karakter yang melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Apabila melakukan kesalahan, ia berani mengakuinya. Saat mengalami kegagalan, ia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan saat ia merasa kecewa dan sakit hati, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas hal apapun yang dialami dan dirasakannya. Karakter yang kedelapan, karakter optimis. Orang yang memiliki karakter optimis selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun, ia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain.
Ia lebih suka mencari solusi daripada frustasi. Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan membentuk karakter kita melalui segala kesulitan dan kesedihan. Tuhan memperbaiki karakter kita melalui semua kegagalan dan air mata. Tuhan memperindah karakter kita melalui sayatan tajam yang menyakitkan. Tuhan menyempurnakan karakter kita, membuat kita menjadi indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Adapun langkah-langkah praktis kepemimpinan Kristen, yang pertama, berdoa. Hal berdoa ada pada urutan pertama, sebab kepemimpinan Kristen yang efektif merupakan prioritas untuk kita dapat berdoa dalam setiap langkah yang kita ambil. Kepemimpin Kristen akan berhasil dalam pelayanannya jika diawali dengan doa. Walaupun kita mampu dalam banyak hal, tetapi jangan kita untuk lupa berdoa. Jangan menggantikan hikmat Allah dengan hikmat manusia. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin Kristen, doa merupakan hal yang penting dan harus diutamakan dari semua kegiatan lainnya. Langkah yang kedua, bekerja keras. Ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Maka bekerja keras merupakan langkah praktis dalam kepemimpinan rohani setelah berdoa. John White dalam bukunya yang berjudul Pemimpin yang Handal berkata, doa mungkin memindahkan gunung, tapi doa dan kerja keras merupakan perpaduan yang sungguh menakjubkan. Keduanya bergandengan membuat proyek-proyek besar berjalan lancar. Tidak ada sesuatu pun yang terlaksana bagi Allah tanpa bekerja. Juga tidak ada seorang pun yang telah dipakai secara luar biasa, kecuali ia pria maupun wanita telah bekerja keras seolah-olah mengerjakan pekerjaan dua orang. Maksud dari pernyataan ini ialah seorang pemimpin yang berhasil tidak cukup hanya dengan berdoa dan tanpa bekerja keras. Doa merupakan prioritas utama dalam kepemimpinan Kristen, tetapi doa juga harus disertai dengan bekerja keras. Pemimpin-pemimpin rohani harus bekerja keras, bahkan justru bekerja paling keras. Mereka sering masih bekerja sementara yang lain tertidur, berkreasi dan sebagainya. Kerja keras inilah yang menyebabkan mereka berhak disebut pemimpin, tetapi yang dimaksud bekerja keras ialah sungguh-sungguh bekerja, yaitu berusaha menyelesaikan tugas dan penuh tanggung jawab. Langkah yang ketiga adalah motivasi. Tujuan dari motivasi yang diberikan oleh pemimpin pada umumnya adalah meningkatkan asosiasi dan integrasi kelompok dan menjamin keterpaduan. Kedua, menjamin efektivitas dan efisiensi kerja semua anggota kelompok. Ketiga, meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial semua anggota. Keempat, meningkatkan produktivitas semua sektor dan anggota kelompok. Kelima, menjamin terlaksananya relasi diri dan pengembangan diri pada setiap anggota kelompok dan memberi kesempatan untuk melakukan ekspresi bebas. Langkah yang keempat, mendelegasikan tugas. Mendelegasikan tugas merupakan langkah praktis yang keempat dalam kepemimpinan Kristen sebagai strategi kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin dalam mendelegasikan tugas kepada orang lain mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan orang-orang lain yang cakap untuk melakukan tugas-tugas. Yang kedua, dengan pendelegasian, banyak orang dilibatkan dalam tugas kepemimpinan sehingga mencegah kegagalan yang mungkin timbul. Yang ketiga, dengan pendelegasian yang tepat, maka pekerjaan dapat dilaksanakan lebih banyak dan lebih baik.
Dalam pendelegasian tersebut, pemimpin harus mempunyai perhitungan yang tepat tentang orang-orang yang dapat tugas pendelegasian itu. Langkah yang kelima, menggunakan tipe kepemimpinan demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, dalam penulisan makalah ini memilih tipe kepemimpinan demokratis sebagai langkah praktis yang kelima dalam kepemimpinan Kristen yang efektif. Hal ini disebabkan karena pengetahuan tentang kepemimpinan yang telah membuktikan bahwa tipe kepemimpinan demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Memang umum mengakui bahwa pemimpin yang demokratis tidak selalu merupakan pemimpin yang paling efektif dalam kehidupan organisasi. Karena ada kalanya dalam hal mengambil keputusan bisa terjadi keterlambatan sebagai konsekuensi. Keterlambatan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, tetapi dengan berbagai kelemahannya, pemimpin yang demokratis tetap dipandang sebagai pemimpin yang terbaik karena kelebihan-kelebihannya. Dari penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan terkandung beberapa unsur, yaitu adanya pemimpin, ada orang yang dipimpin, adanya kegiatan menggerakkan orang lain dengan mempengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran dan tingkah lakunya, dan adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, kepemimpinan merupakan seni dan ilmu. Kepemimpinan sebagai seni menempatkan faktor penting dalam kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai ilmu berarti kepemimpinan dapat dipelajari. Kepemimpinan sebagai ilmu menitik beratkan pada proses belajar dan latihan. Apabila keduanya digabungkan, maka akan tercipta suatu kepemimpinan yang efektif. Ketiga, kepemimpinan melibatkan pemimpin dalam fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan. Keempat, ada 5 langkah praktis kepemimpinan sebagai strategi kepemimpinan Kristen yang efektif. Kelima langkah praktis ini perlu ditetapkan dalam memimpin suatu organisasi. Yang pertama, berdoa, bekerja keras, memotivasi, mendelegasikan tugas, dan menggunakan tipe kepemimpinan demokratis. Dengan 5 langkah inilah dipercaya seseorang dapat menjadi pemimpin Kristen yang memimpin organisasi dalam lingkup kecil maupun lingkup luas secara efektif. Demikian dari saya, kiranya video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudari terkait cara menjadi pemimpin Kristen yang efektif. Shalom.